dari lesson plan yang sudah kita print. Tujuannya untuk mempermudah orang tua ketika melihat aktivitas apa saja ya yang akan mereka lakukan setiap harinya bersama anak-anak. Bukan hanya itu, Mam, guru-guru pun juga mempersiapkan bahan aktivitas yang akan Mami dan anak-anak gunakan di rumah. Dan setiap 2 minggu sekali, Mami bisa mengambilnya di sekolah ketika kita melakukan pick up day. Program kita yang ketiga adalah online class. Melalui online class ini, anak-anak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya dan gurunya. Dan pada saat online class ini, mereka akan melakukan pembelajaran yang sudah dipersiapkan dengan begitu kreatif, atraktif, dan komunikatif. Berikutnya yang keempat adalah one-on-one session. Melalui sesi ini, guru-guru akan melakukan personal attachment dengan anak-anak melalui video call ataupun juga dengan Zoom meeting. Tujuannya adalah memberikan observasi secara langsung dan memberikan dukungan dan semangat secara personal. Terakhir yang kelima adalah MI Kit. Seperti yang Mas ketahui, kalau Starland memang menggunakan metode multiple intelligence. Kita ingin sekali membantu orang tua untuk bisa melakukan observasi di rumah mengenai cara pembelajaran apa sih yang memang disenangi oleh anak-anaknya. Setiap bulannya, Mami dan anak-anak akan mendapatkan satu box MI Kit. Di dalamnya akan ada alat-alat permainan yang sudah kita pilih sesuai dengan learning ways tertentu. Melalui program home based learning ini yang sudah kita rancang sedemikian rupa, kita harapkan semua orang tua bisa merasakan manfaatnya. We bring the fun home. Walaupun anak-anak berada di rumah, tapi mereka masih tetap bisa bermain, mereka tetap bisa belajar, mereka tetap bisa mandiri, tapi yang terpenting mereka tetap happy. Awalnya kita agak takut karena kita belum pernah menjalani sebelumnya, karena biasanya memang udah offline dan memang sudah enjoy juga Chloe-nya, punya teman-teman, social experience-nya tuh kayaknya wow banget gitu ya. Kemudian kami agak sedikit worry dengan home based learning yang akan dilakukan sebenarnya tadinya. Terus kami berpikir, wah nanti Chloe bisa mengikuti nggak ya gitu. Ternyata ketika dijalani kemarin pas awal-awal tuh justru anaknya excited banget gitu. Oke. Hai, selamat siang Mami dan Papi kalau ada yang ada hadir di sini juga. Selamat siang, ada Miss Helen kembali di webinarnya Starland hari Kamis ini. Wah, sudah pada standby dari tadi jam 1 ya Mam ya. Nah, tadi kan sempat lihat cuplikan tentang home based learning Starland nih. Nah, kita juga masih menerima nih buat murid-murid baru untuk jenjang nursery sampai kindergarten. Jadi nanti kalau misalnya mau nanya-nanya tentang sekolah di Starland, boleh langsung nanti WhatsApp aja ke Miss-nya ke nomor WhatsApp atau ke DM-nya Starland. Nah, kali ini Miss Helen mau ada satu share informasi juga ya sebelum kita mulai masuk ke sesinya. Miss Helen ada satu yang mau disampaikan. Pertama, ini yang tadi ya, kalau mau ikut trial, kebetulan nanti per Januari kita baru ada trial lagi, karena per Desember kita sudah penuh. Dan nanti bisa langsung WhatsApp aja kalau mau nanya-nanya tentang sekolah atau promo sekolah, bisa langsung WhatsApp ke nomor ini. Gitu nanti tetap harus informasikan dulu ya, Mam ya, data usia anaknya berapa. Gitu nanti kita bakal cocokin buat tanggal trialnya. Selanjutnya, Miss Helen juga mau sedikit informasi tentang Starland sendiri. Jadi, Starland adalah sekolah ya, Starland Preschool and Kindergarten adalah sebuah sekolah TK yang ada di Kota Bandung yang sangat peduli dengan masa golden age-nya anak-anak gitu. Jadi dari usia 1 sampai usia 6 tahun. Nah, visi dari Starland sendiri adalah empowering every unique individual through fun edukasi. Jadi, Starland berusaha nih menjadi partner bagi para orang tua dalam menyediakan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Jadi kita akan bantu setiap orang tua untuk menemukan potensi anaknya apa ya di masa usia dininya ini.
Nah, Starland juga punya komunitas buat para orang tua nih. Dalam mau nanya-nanya tentang parenting, kita ada namanya komunitasnya namanya Paradise yang ada bergabung nanti di grup Paradise-nya Starland di Telegram gitu. Nanti kita akan ada buka beberapa konsultasi dengan para foundernya Starland gitu. Nah, untuk hari ini kita rundown-nya adalah bisa dilihat Miss Helen tampilin di sini. Jadi kita mulai dari jam 1 sampai nanti jam 2 lebih gitu. Nah, nanti diharapin nih mami-mami untuk tulis nama underscore nama kotanya atau spasi nama kotanya. Jadi biar ketahuan dari mana aja nih ya yang ikutan webinar kali ini. Dan dimohon juga untuk off-in videonya sama di mute ya. Kalau misalnya nanti Miss Helen panggil namanya boleh di unmute, tapi kalau nggak dipanggil berarti semuanya di mute aja gitu supaya nanti selama webinar ini berjalan tetap kondusif gitu. Nah, kali ini kita udah tahu dong ya, hari ini kita akan bahas tentang apakah pola asuh mami masih berpengaruh nggak ya sama mitos-mitos parenting. Wow, kali ini kita rada beda ya pembahasannya ya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber kita yaitu nanti Miss Helen panggilin yang pasti udah kelihatan tampil di sini. Jadi sebenarnya kenapa kita ngambil tentang tema ini, karena banyak banget nih kalau mami-mami pernah denger zaman waktu Miss Helen masih kecil juga katanya kalau di kepalanya ada apa ya, kalau bahasa Sundanya kulincir atau unyeng-unyeng ya, banyak yang bilang tuh anak-anaknya bakal pinter nih gitu, tapi nakal, bandel, dan tidak mau diem gitu. Atau enggak beberapa orang tua, insting orang tua tuh nggak pernah salah kalau perasaan orang tua nggak enak, pasti anaknya kenapa-napa nih. Atau kalau anak sulung tuh pasti harusnya mandiri gitu, anak bungsu pasti manja gitu. Itu kan beberapa mitos-mitos yang selalu kita dengar nih. Nah, kali ini Helen mau panggilin narasumber kita yaitu Miss Queenie. Hai Miss Queenie, selamat siang. Ya, Miss Queenie ini adalah salah satu juga foundernya dari Starland. Kalau misalnya kemarin udah ikutan, banyak yang nanya biasanya. Ini aja udah ada satu yang nanya, Miss. Oke, nggak apa-apa. Nah, kali ini kita mau dengerin nih beberapa pemahaman-pemahaman tentang mitos-mitos yang ada di keluarga lah ya, gitu tentang parenting yang tadi misalnya sempat ada beberapa contohin tuh ya, Miss Queen. Nah, kan banyak tuh orang-orang zaman dulu tuh ya mengutarakan tanpa sadar tuh jadi kayak kepercayaan gitu, kepercayaan terhadap mitos tersebut atau pemahaman tersebut gitu. Jadi akhirnya memberikan mitos itu jadi diberikan kepada anaknya gitu. Nah, tapi kita mau sama-sama nih belajar apakah itu tuh harus dipercayai atau harus diterapkan menjadi pola asuh atau sebenarnya kita harus saring dulu, harus searching dulu bener nggak sih itu. Nah, oke, thank you Miss Helen buat intronya. Saya mulai share screen aja nih. Boleh, dijelasin dulu aja, Miss. Oke. Udah kelihatan, Miss? Oke, udah kelihatan tinggal. Nah, udah kelihatan. Oke, jadi pertama-tama saya mau nyapa dulu buat mami-mami, buat teman-teman, buat guru-guru semua yang udah hadir di sini. Thank you for your time. Hari ini kita mau belajar bareng-bareng tentang mitos-mitos parenting. Kayak tadi Miss Helen bilang kan, mitos-mitos itu kenapa mereka dibilang mitos? Ya karena mereka nggak ada landasannya, karena mereka nggak ada base-nya gitu, nggak ada bukti-buktinya. Waktu mitos itu udah dibuktikan, itu bukan lagi mitos, itu jadi fakta. Gitu. Makanya kenapa penting banget waktu kita parenting, waktu kita merawat anak kita, membimbing anak kita, jangan percayanya sama yang namanya mitos gitu. Jadi kalau bisa mitosnya diputer dulu sampai itu jadi fact. Jadi dicari tahu yang kayak tadi Miss Helen bilang ya, cari tahu dulu kenapanya sampai akhirnya kita memutuskan dengan sadar, oh iya ini ternyata value yang mau saya tanamkan buat anak-anak saya gitu. Hari ini kita mau belajar, jadinya kita mau membahas beberapa mitos yang simpang siur gitu ya di sekitar kita. Kita mau coba bahas, saya mau coba kasih beberapa
foundation, beberapa scientific foundation kenapa hal ini bisa dianggap sebagai mitos atau hal ini ternyata adalah fakta gitu. Oke, jadi untuk pengenalan singkat, nama saya Miss Queenie. Saya kuliahnya psikologi. Waktu itu saya lulus dari University Bonn di Jerman. Dan setelah itu saat ini saya banyak berkecimpung di bidang therapeutic play. Apa itu therapeutic play? Itu tuh ketika saya memberikan terapi buat anak-anak, tapi melalui bermain gitu. Jadi khusus saya spesialis di bermain. Kenapa? Karena untuk anak-anak sendiri itu nggak semudah kayak kalau kita ngobrol sama orang dewasa gitu ya, udah bisa diajak ngomong. Makanya kenapa saya pilih ini? Karena menurut saya ini paling efektif gitu. Dari apa yang sudah saya alami, saya lihat sendiri ternyata dengan terapi bermain ini yang paling efektif untuk anak-anak. Nah, itu ya penjelasan singkatnya. Sekarang biar nggak habis waktunya, saya cuma dikasih waktu dikit nih sama Miss Helen, pelit. Oke, sebelum kita mulai, saya mau ada kuesioner singkat. Saya pengen tahu, kira-kira dari mami-mami, papi-papi, miss-miss semua di sini, lebih banyak fokusnya pengen lebih banyak tahu untuk infant sama toddler yang di bawah umur 2 tahun atau 2 tahun ke atas. Itu Miss Rina boleh minta tolong tampilin ininya, pollingnya. Udah ada ya? Oke. Kalau udah banyak diisi, boleh tolong ditampilin ya Miss Rina. Jadi kenapa saya tanya ini? Karena nanti saya akan bagi mitos-mitosnya menjadi 2 bagian. Satu bagian yang tentang mitos-mitos baby, satu bagian yang tentang anak-anak yang lebih gede ya. Oke, 71% di atas 2 tahun, 29% di bawah 2 tahun. Oke, lebih banyak yang anak gedenya ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, tunggu ini. Bentar. Oke, hari ini kita akan bahas yang pertama, kenapa sih kita bisa percaya sama yang namanya mitos? Udah gitu, yang kedua kita akan bahas juga mitos-mitos yang kayak tadi saya udah ceritain. Kita akan bagi 2, yang buat baby sama yang untuk anak yang lebih besar. Nah, terus yang terakhir kita akan bahas gimana caranya biar kita tuh nggak terlalu gampang kepengaruh sama yang namanya mitos. Oke. Kita mulai dari kenapa kita bisa percaya sama namanya mitos. Karena kita itu makhluk sosial yang hidup di lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan tempat kita tinggal gitu. Kita pasti sangat terpengaruh sama faktor-faktor ini. Jadi 3 yang teratas ini tuh biasanya salah satu yang sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kita paling banyak interaksi itu sama mereka. Dan bobotnya tuh biasanya apalagi kalau orang tua ya, keluarganya in this case misalnya parents gitu, waktu mereka ngomong sesuatu ke kita itu bobotnya lebih besar daripada teman yang ngomong ke kita waktu usia tertentu gitu. Makanya kenapa di sini saya tempatin keluarga sama teman sama lingkungan paling atas, karena 3 itu sangat berpengaruh. Selain itu tingkat pendidikan juga itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena waktu kita bisa berpikir lebih kritis, otomatis kita nggak segampang itu untuk percaya main telan aja. Ada yang bilang, oh ya kalau misalnya makanan jatuh belum 5 menit, nggak apa-apa dimakan aja gitu. Yang kayak gitu kadang banyak orang masih percaya gitu kan. Nah terus yang dari media juga, apalagi sekarang zamannya media sosial lagi gencar-gencarnya gitu ya, ini sangat berpengaruh juga sama apa yang kita percayai. Lalu setelah itu ada juga tentang agama, kultur, adat istiadat gitu. Nah, sekarang kita akan mulai bahas dari yang ada satu quotes juga yang saya suka. Dari kemarin saya berpikir gitu ya, ketika kita tuh nggak tahu kenapa kita melakukan sesuatu, yang ada tuh jadinya kita menghidupi kehidupan orang lain gitu. Dimana waktu kita believe in something, belum tentu itu sebetulnya yang kita inginkan. Jadi kita main terima aja, main telan aja apa kata orang, padahal kita nggak tahu orang yang ngomongnya itu kehidupannya seperti apa, apakah mereka hidupnya bahagia, apakah mereka hidupnya
yang dalam arti kata sesuai dengan kriteria kesuksesan kita nggak tahu. Tapi kadang apa yang mereka ngomong, kita telan aja. Apa yang mereka ngomong, kita dengerin aja tanpa kita tahu kenapanya. Makanya menurut saya penting, kenapa kita itu harus bisa tahu why we do what we do gitu. Karena itu bakal jadi basic foundation kita find out ourselves. Kita tahu siapa diri kita tahu jati diri kita seperti apa, kita pengen hidup seperti apa gitu. Jangan cuma hidup apa kata orang, tapi apa yang benar-benar kita pengenin gitu ya. Nah, makanya di hari ini kita mau bahas bareng-bareng kira-kira tipe parenting kayak gimana sih yang mau kita kasih buat anak kita. Jangan sampai cuman karena apa kata orang kita raise up our child-nya. Nah, ini kita mulai dari yang baby dulu ya. Nah, banyak orang tuh yang bilang kalau hubungan antara ibu dan baby-nya tuh bakal terjalin secara otomatis. Kira-kira ini myth atau true? Banyak sih yang bilang, ya hubungan darah udah pastilah sama mama udah pasti nempel. Tapi ternyata ini nggak selamanya ini tuh nyata. Jadi in some cases, bukan in some cases sih, sering banget saya dengar cerita yang namanya baby blues atau ibu yang baru lahir terus mereka mengalami depresi. Kenapa? Karena ekspektasi mereka tuh terlalu tinggi. Gitu. Ekspektasi mereka waktu anaknya lahir, wah pasti nanti bakal nempelnya sama saya, wah pasti nanti bakal begini, bakal begitu. Jadi waktu mereka ekspektasinya udah terlalu tinggi dan itu nggak kejadian, mereka dalam hati tuh mikir, emang gue salahnya apa ya? Kayaknya gue udah berusaha jadi mami yang terbaik deh, tapi kok kenapa anak gue nggak mau nempel-nempel sama gue gitu. Kadang itu jadi pertanyaan di beberapa ibu-ibu gitu ya, yang sempat pernah sharing juga ke saya. Nah, yang perlu kita take notes, bayi juga mereka tuh orang yang kita perlu kenal secara personal gitu, dan kita perlu bangun hubungan secara personal sama mereka. Jadi nggak semerta-merta karena mereka anak kita udah pasti mereka harus nempel sama kita. It's not like that gitu ya. Semuanya it takes time, it takes effort, it takes process gitu. Nggak bisa otomatis kayak gitu. Dan coba aja bayangin misalnya kayak kalau zamannya Siti Nurbaya suruh tiba-tiba nikah sama orang yang kita nggak kenal, kita nggak pernah tahu, pasti rasanya lebih aneh, rasanya lebih awkward, rasanya lebih nggak nyaman dibandingkan kalau kita nikah sama orang yang memang udah PDKT dulu, udah ada proses kenal, udah ada waktu untuk saling terbuka, udah ada waktu bonding gitu ya, itu bakal beda gitu. Nah, makanya buat ibu-ibu yang baru punya anak atau baru masih anaknya kecil, nggak usah terlalu sedih kalau misalnya memang anaknya masih mungkin kadang distant gitu ya. Kadang tuh suka ada yang sampai jadi kayak sebel sama suaminya. Kenapa sih kok sama suami saya anaknya tuh nempel banget, tapi kok sama saya nggak mau gitu. Kadang ada yang jadi suka blaming themselves juga gitu. Dan jangan sampai itu terjadi karena ya it takes time, it takes process gitu, gak bisa otomatis. Dan yang satu yang perlu kita ingat, we should not try to be a perfect parent, tapi udah cukup being a good enough parent. Jangan, karena perfect parent doesn't exist. Jadi percuma kalau kita, if we take the road of going to be a perfect parent, ya mendingan mundur lagi, then we take another road yang tujuannya to become a good enough parent gitu. Karena road yang ini udah impossible banget, bukannya karena karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang pertama, dan memang itu susah banget. Jadi ngapain kita jalan ke situ? Karena itu cuman akan bring more misery to our life aja gitu. Nah, terus yang kedua, belum. Jadi ini ya, anything that takes effort and maintenance to build certainly last longer gitu. Jadi jadi kalau kita pengen punya hubungan yang baik sama anak-anak kita ya make more effort, maintain hubungannya, dan it will give a better result daripada kita yang cuma mikir otomatis karena dia anak gue pasti dia nempel sama gue. Nggak juga kok ibu-ibu. Gitu. Nah, terus ini banyak juga yang sering diomongin tentang bau tangan. Kalau anaknya nangis, usah, antepin. Jangan terlalu cepet diangkatnya. Udah biarin aja. Banyak banget gitu ya. Teman-teman saya juga kan banyak di masanya sekarang pada punya anak, pada punya baby gitu. Ada kubu yang ngerti tentang bau tangan, ada yang kayak enggak lah, masa kalau nangis mah udah aja tuh diangkat, emang kenapa sih gitu.
Kalau menurut saya secara pribadi dan setelah apa yang saya research gitu ya, nggak ada yang namanya spoiling our newborn. It doesn't exist gitu. Karena memang in the first 6 months emang mereka ada untuk kita manjain gitu. Jadi it only happens when they're newborn. Waktu kita bisa spoil mereka itu emang waktu in the first 6 months itu tahapnya mereka tuh kalau di teorinya Erik Erikson itu tahapnya trust versus mistrust gitu. Jadi kita harus membantu mereka untuk punya konsep trust sama mistrust. Jadi dimana mereka itu berpikir, oke, gue bisa percaya nggak ya sama caregiver gue bisa percaya nggak ya sama parents gue bisa percaya nggak ya sama dunia ini. Itu tuh masanya di sini gitu. Jadi waktu kita mereka nangis terus kita antepin selama 15 menit, 10 menit gitu ya, mereka nangis-nangis nggak kita attend to, itu efeknya nggak bagus in the long term. Jadi untuk mereka build trust itu bakal susah nanti gedenya, dan masih banyak hal lain yang jadi side effect-nya gitu. Nah, tapi nggak selamanya mereka harus selalu dimanja. Setelah 6 bulan, kita harus bisa pull back a bit. Jadi kasih jarak dulu 1 menit, 2 menit untuk mereka nangis gitu. Selain mereka bangun kepercayaan sama dunia, sama orang tuanya, mereka juga sedang di tahap untuk belajar percaya sama diri mereka sendiri, percaya sama kemampuan mereka sendiri. Nah, makanya setelah 6 bulan itu dikasih jeda waktu, mungkin ya 1 menit diantepin masih nggak apa-apa, terus udah gitu 2 menit diantepin masih nggak apa-apa, supaya mereka bisa learn survival skill juga gitu. Nah, waktu mereka diangkat dan mereka calm down, yaitu artinya memang mereka perlunya cuma perlu diangkat dan di calm down doang. Kenapa? Karena bayi itu belum punya kemampuan untuk mengendalikan emosi sendiri. Emotion regulation-nya mereka belum punya capability untuk kesana, makanya mereka perlu orang lain untuk bantu. Dan waktu mereka punya pattern yang bagus, jadi waktu mereka kecewa, terus mereka bisa calm again dengan bantuan dari luar, dari orang tuanya, itu bakal jadi salah satu life skill yang sangat berguna. Dan menurut statistik, anak-anak yang waktu kecilnya di tend to gitu di spoil waktu mereka newborn, mereka tend to be a calmer person. Jadi gedenya lebih tenang tipe anaknya, terus nggak gugur-gugukan, nggak rusuhan gitu ya, lebih bisa menenangkan diri sendiri, di skill itunya lebih kebangun. Tapi yang perlu diingat misalnya, waktu mereka udah lebih gede, terus mereka merengek-rengek minta lollipop misalnya, minta permen. Nggak selalu kita mesti manjain mereka dengan cara kasih apa yang mereka mau. Jadi waktu mereka nangis minta lollipop, yang boleh kita bantu untuk regulasi itu emosinya, bukan kemauannya. Jadi kita harus stand to them, kita harus mami tahu kamu sedih, mami tahu kamu pengen lollipop, tapi mami nggak izinin kamu dapat lollipop, udah gitu kamu sedih, makanya kamu nangis. Tapi it's okay, I'm here for you. Itunya yang perlu, bukan berarti udahlah kasih aja lollipopnya, kan katanya harus dimanjain, kan katanya apa-apa harus dikasih, nggak kayak gitu. Jadi yang di-tend to itu emotionnya dan diajarinnya gimana mereka regulate emotionnya. Gitu ya, karena itu nanti bakal jadi life skill buat mereka. Misalnya waktu saya udah 1:30. Naps are necessary. Banyak yang bilang tidur siang itu nggak kebutuhan. Jangan percaya. Anak-anak tuh butuh banget tidur siang. Karena banyak yang bilang kan, udah aja nggak apa-apa lah nggak tidur siang. Jadi nanti waktu malamnya mereka tidurnya bisa panjang gitu. Nggak kayak gitu. Karena waktu mereka kecapean siangnya, terus mereka nggak tidur, apalagi dalam jeda selama 5 jam mereka bangun tanpa istirahat, biasanya itu malamnya tidurnya nggak nyenyak gitu. Dan we don't want that to happen for our babies. Karena waktu mereka nggak cukup tidur malamnya atau tidurnya sebenarnya rungsing, besok paginya it will be an endless cycle yang kayak makin lama makin rungsing, makin lama makin rungsing gitu. Dan selain itu juga itu berfungsi untuk jadi waktu mereka belum punya pola tidur yang bagus, kenapa mereka harus punya nap time gitu, supaya malamnya juga mereka tidurnya lebih nyenyak juga, dan emotional development-nya juga kebantu. Terus udah gitu ada yang bilang kalau bayi tidur jangan dibangunin. Enggak, kalau misalnya mereka memang kelamaan tidurnya, ada saatnya itu harus dibangunin.
Kenapa? Apalagi untuk newborns, mereka itu perlu makan secara rutin dan sering gitu, lebih sering daripada anak-anak yang udah lebih gede. Jadi setiap 3-4 jam itu biasanya harus makan. Nah, di 5-6 minggu pertama, mereka itu masih nggak tahu yang namanya pagi, siang, sore gitu, buat mereka nggak ngerti konsepnya itu. Ya iyalah di dalam perut semuanya gelap, mereka nggak ngerti apa-apa kan. Kadang juga kalau yang ibu-ibu yang pada hamil malam-malam anaknya bisa tendang-tendang, siang-siang anaknya tidur gitu ya. Itu karena memang mereka belum punya pattern yang benar. Nah, makanya kenapa waktu siang-siang itu nggak boleh dibiarin kalau mereka tidurnya sampai lebih dari 3,5 jam gitu. Sebaiknya dibangunin. Kenapa? Karena tadi salah satunya harus makan. Ya, karena kebutuhan makannya masih sering banget. Terus ada yang bilang bouncing babies itu nanti kakinya bisa kayak melengkung gitu, melengkung jadi O gitu. Jadi kayak kalau misalnya sering bouncing babies tuh kayak anaknya sering diajrut-ajrutin gitu loh, sering diloncat-loncatin. Jangan ya, nanti anaknya kakinya jadi melengkung. Enggak, sebetulnya nggak kayak gitu. Mereka tuh kenapa kakinya melengkung? Karena waktu di dalam janin, mereka tuh memang posisinya ya kakinya cross their legs. Jadi selama 9 bulan waktu mereka tumbuh posisinya kayak gitu ya, it's normal waktu mereka keluarnya posisi kakinya ya memang rada melengkung gitu. Dan mereka tuh punya insting untuk berdiri di kaki mereka sendiri. Dan itu bagus, kenapa? Karena waktu mereka mencoba untuk berdiri di kaki mereka sendiri, mereka itu belajar gimana mereka kontrol their muscle strength, udah gitu gimana cara mereka kontrol otot-otot mereka, dan itu bagus untuk perkembangan motoriknya mereka. Nah, tapi yang saya mau sampaikan di sini satu, saya udah research gitu ya, dan ternyata pemberian jumper buat baby-baby itu sebetulnya menurut para developmental food psychologist, menurut para pediatrician itu nggak bagus gitu. Jadi yang anaknya ditaliin atau ada karet terus dibiarin suruh njot-njotan sendiri gitu, biar anaknya doing sendiri gitu, itu it's not that good. Kenapa? Karena dengan pakai si jumper itu mereka tuh tend to go on their toes gitu. Jadi berdirinya lebih ke jari-jari, which is not what we want gitu. Kita pengennya mereka waktu jalan tuh ya napak, supaya muscle control-nya dapat, muscle strength-nya kebangun gitu. Dan waktu pakainya jumper bukan pakai tangan orang tua atau tangan caregiver-nya, jumper itu kan nggak bisa nentuin, oh kadang kalau kita lagi ngeloncat-loncatin anak itu, kita bisa kerasa, oh ini mereka pas lagi kenceng, ya kita bisa lebih relax gitu meganginnya. Atau waktu mereka lagi perlu dibantu lebih tinggi, kita bisa kasih tenaga lebih. Tapi jumper kan nggak kayak orang. Dia cuma bisa kasih standar yang kayak gitu. Nahannya cuma segitu doang, nggak bisa di-adjust lagi. Dan yang paling jelek itu karena nggak ada interaksi juga. Waktu kita main bouncing baby sama anak kita, di situ bisa kebangun bondingnya juga dapet. Terus waktu kita ajak mereka ngomong juga itu bisa dapet gitu. Interaction-nya yang nggak dapet. Makanya kenapa ini sangat tidak disarankan, jumper ini. Udah gitu, ada yang bilang baby walkers itu bisa membantu anak-anak lebih cepat jalan. Secara research ternyata tidak demikian, malah ditemukan bahwa anak-anak yang pakai baby walkers itu they tend to develop lebih lama daripada anak-anak yang nggak pakai baby walkers gitu. Dan sering terjadi tuh kasusnya malah karena pakai baby walker, jadi dianggapnya kan menurut orang tuanya oke, it's safe, mereka pakai baby walker jadi nggak terlalu diawasin, jadi anaknya malah ada yang terguling di tangga lah, terus tahapan-tahapan yang mestinya mereka belum bisa, mereka jadi bisa, contohnya mereka jadi bisa kena air panas atau malah jadi nyampe untuk megang kompor panas gitu ya. Itu tuh banyak banget kejadian yang kayak gitu. Dan dengan pakai baby walkers ini, salah satu yang nggak keasah itu daya bayang ruangnya mereka. Kenapa? Karena kan kalau baby walkers itu kan dia ada kayak bumpernya sendiri kan, dia punya batasan-batasannya. Kalau misalnya jalannya sampai ke sini kejeduk, dia stop, dia mundur lagi, dia ke kanan lagi, kejeduk, oh berarti menurut dia deket itu sejauh bumper sama sejauh diri mereka sama tembok. Which is kalau ada bumper kan pasti jarak dekatnya tuh segini misalnya. Tapi kalau mereka nggak pakai bumper, mereka cobain sendiri, yang nama jarak deket dan kejeduknya itu ya deket ya memang segini, harusnya yang namanya deket, bukan deket itu segini gitu. Jadi daya bayang ruangnya mereka tuh kayak terdistorsi waktu mereka pakai si baby walkers itu gitu, karena ada si jaraknya itu. Nah, ini memang tidak disarankan.
gitu ya. Nah, ini sebenarnya masih ada lagi sedikit yang buat baby, tapi nanti gimana ya? Takut waktunya nggak cukup. Saya akan cepet aja. Soalnya ini penting. Ada yang suka bilang kalau baby teething itu bisa dikasih pacifier, bisa dikasih honey ke pacifiernya. Never ever do that, karena ini salah satu myth yang paling dangerous. Kenapa? Karena untuk bayi nggak boleh dikasih honey in their first year. Kenapa? Di dalam honey itu ada satu bakteri yang namanya botulism. Tapi si botulism ini kalau misalnya masuk ke badan orang dewasa itu bisa diproses dengan mudah oleh usus, oleh badan kita. Tapi kalau misalnya ini masuknya ke baby yang pencernaan sama metabolismenya belum bagus, it can cause paralysis gitu. Jadi nanti jadinya mereka susah, has difficulty breathing, pokoknya terus muscle-nya jadi nggak bisa terlalu gerak gitu ya. Jadi kelumpuhan lah gitu. So never ever give honey buat anak-anak sampai mereka first year gitu, sampai mereka umur 1 tahun. Begitu ada yang bilang juga kalau biasanya ini orang zaman dulu sih, orang zaman dulu suka bilang, udah kasih air aja, soalnya ini panas banget, anaknya perlu minum gitu. Jangan kasih water ke baby sampai mereka umur berapa ya, kalau nggak salah tuh umur 6 bulan. Mereka tuh nggak boleh dikasih air sama sekali. Cuman boleh milk sama susu formula atau gitu ya. Kenapa? Karena waktu mereka dapat air, gitu ya, ginjalnya tuh belum cukup kuat untuk absorb the water, dan si ginjalnya tuh bakal kayak ngebalikin airnya ke dalam pembuluh darah, di mana nanti akan terjadi proses biologi yang bla 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 bla. Nanti panjang kalau saya jelasin. Intinya si pembuluh sel-sel dalam tubuh kita itu bakal bekah gitu. Kalau orang sini tuh ngomongnya kayak kalau mie kerendam air terlalu lama kan jadi kayak gendut-gendut gitu kan. Nah, kalau sel-sel yang bekahnya ini ada di otak, itu bakal fatal banget akibatnya. Makanya kenapa anak bayi itu nggak boleh dikasih air apapun yang terjadi sampai mereka umur 6. Jadi hati-hati juga misalnya tapi kenapa Miss kan susu formula juga pakai air? Ya itu beda karena si susu formulanya udah di-dilute sama si airnya udah di-dilute sama susu formula gitu. Makanya si susu itu bisa diproses sama tubuh gitu ya. Karena pembentukan si susu formula itu udah menyerupai ASI. Susah banget ngomongnya. Oke, udah gitu biasa ada yang ngomong, wah kalau bayinya nangis terus-terusan berarti ada yang salah nih sama bayinya. Nah, ternyata ada periode itu namanya infant colic di bayi, di mana mereka tuh walaupun nggak ada apa-apa mereka nangis aja gitu. Jadi karena yang tadi saya bilang mereka tuh nggak punya kemampuan untuk calm themselves, makanya mereka tuh perlu bantuan dari luar gitu ya. Jadi di 3 sampai 6 minggu pertama itu mereka paling rungsing-rungsingnya biasanya. Dan infant colic ini biasanya munculnya kurang lebih di antara minggu-minggu itu, dimana waktu kita pikir, minum udah, makan udah, pipis udah, pupuk udah, emang kurang apa lagi sih gitu. Jangan bingung, karena bisa aja itu memang lagi melewati masanya infant colic. Yang dinamain infant colic ini itu ketika bayi itu suka nangis tanpa sebab selama 3 jam per hari. 3 jam bukan langsung selama 3 jam nangis nggak berhenti gitu ya. 3 jam kayak dalam 1 hari kalau dijumlahin ya dia 3 jam nangis yang tanpa sebab. Dan selama 3 hari per minggu, selama 3 minggu. Jadi dalam 3 minggu itu, seminggu 3 hari, mereka nangis seharinya itu 3 jam. Itu yang dinamain infant colic gitu, ada penelitiannya tentang itu. Dan jangan takut, jangan khawatir karena infant colic ini memang cuma tahapan yang mereka perlu lewatin. Yang perlu dikhawatirin itu ketika walaupun mereka udah diangkat, mereka nggak bisa calm down, apalagi kalau mereka udah nggak bisa calming down sampai 1 jam lebih, itu pasti mesti langsung dibawa ke pediatrician kalau bisa ke dokter anak ya. Gitu. Terus ada yang bilang mainan-mainan tertentu bikin anak lebih pintar. Actually, it's not the toy, tapi it's the interaction between the caregiver and the babies gitu. Jadi bukan mainannya yang bikin anaknya pintar, tapi waktu orang tuanya main sama anaknya, waktu orang tuanya ngajarin ke babynya melalui mainan yang ada gitu. Nah, terus
ini kita udah masuk ke yang toddler, yang usia yang udah lebih gede ya, di atas 2 tahun ke atas. Dari kemarin itu sebenarnya banyak juga sih yang nanya, Miss kalau spanking itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Kadang tuh mereka nanyanya cuma cari pembenaran. Tapi sorry to say, saya bukan di kubu yang say that spanking is okay. Buat saya, a slap on the bottom is never okay gitu. Even cuma di pantat doang, tapi a slap is still a slap gitu. Dan kenapa saya masih kurang setuju tentang physical punishment, mau itu cuman pelan komis, cuma dipuk gitu doang. Tapi kita mesti cari tahu dulu kenapa kita bisa slap them on the bottom gitu. Itu apakah itu cuma karena kita marah dan kita perlu pelampiasan? Ya kalau cuma marah perlu pelampiasan, ya cari aja samsak. Jangan salahin anak kita karena kita nggak bisa handle emosi kita sendiri dong. Mereka bukan samsak kita gitu. Itu buat Pak ada bilang itu buat kebaikan anak saya supaya anak saya nanti bisa ngerti disiplin. I don't think it's true to be honest. Karena kalau kita trace back dan kita ask ourselves why we do that, biasanya kita cuma spanking them itu waktu kita lagi marah, waktu kita lagi kesel. Gak mungkin kita lagi biasa-biasa terus kita spanking. Itu jatuhnya bukan spanking tapi ya iseng aja gitu, cuma pengen nepok doang gitu. Dan pasti beda feel-nya waktu kita spank them out of rage, out of anger, sama spanking yang memang cuma puk-puk gitu. Kalau yang puk-puk itu mas saya juga suka gitu ya, suka ngisengin. Tapi jangan sampai kita jadiin mereka samsak kita gitu. Dan yang susah itu sebenarnya waktu kita mesti handle emosi kita. Ya, waktu kita harus bisa conscious of our emotion dan take control gimana caranya supaya kita nggak rage gitu. Nah, dan spanking itu atau mukul atau apapun itu, kekerasan itu kayaknya bukan satu-satunya cara untuk mendisiplinkan anak sih. For some people memang itu cara yang satu-satunya mereka tahu karena mereka biasanya digituin. Karena jarang banget ada orang tua yang spank anaknya kalau mereka waktu kecilnya nggak pernah dipukul, nggak pernah dispank gitu. Itu it's very rare. Biasanya sih dapatnya dari orang tuanya. Dan yang sebenarnya yang jeleknya itu karena anak-anak tuh jadi belajar patternnya. Kalau saya marah, kalau saya kecewa, saya akan mengeluarkannya berupa pukulan, berupa gebukan gitu ya. Dan I don't think that's what we want our kids to learn. Jadi walaupun cuman pelan, walaupun cuman gitu, tapi kalau patternnya, oke, kalau marah gue mukul, oke, kalau marah gue spank, oke, kalau marah, oh si mami kalau marah tuh mukul, oh si papi kalau marah tuh mukul. Ya anak-anak cuman taunya itu. Waktu mereka marah, oke, caranya salah satunya mungkin mukul. Dan I think that's what we want them to learn. Karena sebetulnya memang kenapa spanking atau physical punishment itu efektif, karena biasanya anak-anak tuh bakal stop waktu mereka anxious, waktu mereka takut, waktu mereka udah itu mereka bakal stop. Tapi sebetulnya itu tuh ibaratnya kayak misalnya dua negara yang lagi perang, udah gitu yang satu mah memilih jalan untuk ya udah kita coba diskusi, yang satu mah main udah dibom aja. Sebenarnya memang lebih efektif dibom, lebih cepat menangnya, lebih cepat kalahnya, lebih cepat perangnya berhenti. Tapi dampaknya jauh banget bedanya gitu. Kalau mainannya main bom, walaupun cepat tapi ada yang PTSD, ada yang trauma ini, trauma itu. Tapi kalau orang yang mencoba itu menyelesaikannya dengan komunikasi, dengan penjelasan gitu, biasanya sih itu long termnya lebih bagus gitu ya. Dan ya yang tadi saya bilang, kalau bisa walaupun kita upset, walaupun kita angry, kita coba kasih lihat mereka pattern yang kita mau mereka pelajari gitu. Jadi nggak pengen juga kan kita kalau anak kita marah mereka main pukul orang lain gitu ya. Ya kalau misalnya kita bisa calm ourselves down, kita pengen anak kita juga bisa melakukan hal yang sama. Dan salah satu caranya ya kita mesti jadi contoh untuk mereka. Jadi the things we do out of anger itu biasanya salah. Tapi sometimes it happen. Tapi ya jangan kecewa juga, jangan sedih juga. Ya walaupun sedih juga jangan lama-lama.
just have the courage to apologize. Jadi supaya anaknya juga ngerti kalau mami itu bisa salah, papi itu bisa salah gitu. What I did was wrong. I don't want you to learn that. And you apologize to them. Itu akan jadi satu pembelajaran yang bagus buat mereka. Nah, terus ada yang bilang parents shouldn't fight in front of their children. Well, good luck with that. Karena kayaknya itu nggak mungkin terjadi dalam kehidupan semua anak, pasti pernah mengalami yang namanya ngelihat orang tua berantem. Tapi ada tapinya. Kalau berantemnya itu sehat, kalau berantemnya itu nggak involve teriakan, nggak involve saling ngatain, please berantemnya di depan anak-anak. Karena mereka mesti belajar gimana sih caranya untuk resolve problem. Kalau orang tuanya bisa berantem dengan cara yang baik dan endingnya baik, dengan senang hati, please berantemnya di depan anak-anak supaya anak-anak juga belajar cara berantem yang benar gitu. Jadi nggak semua berantem itu jelek, berantem yang bagus itu malah bisa membuat anak punya skill problem solving, punya skill negosiasi gitu ya. Mereka bisa ngelihat kalau orang tua gue walaupun mereka disagree, walaupun mereka punya pendapat yang berbeda, walaupun mereka punya pandangan yang berbeda, mereka bisa saling mencintai kok satu sama lain. Mereka masih bisa agree to disagree gitu. Mereka bisa respect each other's decision, mereka bisa respect each other perspectives gitu ya. Dan itu yang sebenarnya pengen kita ajarin buat anak-anak. Tapi kalau misalnya kita ngerasanya oke, kayaknya ini berantemnya bakal ngelewat batas, bakal involve screaming or yelling at each other atau ya calling out each other's name gitu ya. Kalau bisa di luar aja deh berantemnya, nggak usah di depan anak, karena berantem yang kayak gitu tuh menyeramkan buat anak-anak gitu. Dan walaupun itu kejadian, kadang karena memang kita nggak selalu sempurna dan kadang kita bisa juga kelepasan berantem yang berlebihan di depan anak-anak, at least kasih tahu mereka gimana cara kalian resolve the problem. Itu sih yang penting yang harus di take notes gitu. Bukan berarti berantem di depan mereka itu salah, tapi ya kadang ada yang salah, tapi gimana cara kita untuk supaya mereka belajar dari kesalahan kita gitu. Jadi kita kasih tahu mereka sebetulnya gini, cara kita menyelesaikannya gini. Terus ada yang bilang juga the twos are terrible. Ini biasanya orang-orang yang suka bilang terrible twos. Memang sih the twos will be terrible kalau kita nggak persiapan untuk itu. Kalau kita datang ke suatu tempat, terus tiba-tiba perang, kita nggak tahu what to expect. Perangnya sebenarnya perang bambu runcing, tapi kita bawanya pistol air, ya iyalah, pasti stres sendiri. Tapi kalau misalnya kita tahu, oke, sekarang kita memang mau perang pistol air, terus kita bawa senjata yang tepat, biasanya itu lebih manageable gitu, nggak sampai stressful. Jadi memang ini biasanya terjadinya di umur 18-30 tahun. And it will be terrible if you're unprepared, di mana anak-anak tuh bakal jadi very argumentative, mereka bakal jadi keras kepala banget, mereka bakal cari alasan. Kenapa? Karena mereka lagi tahapnya tuh di sini tahap perkembangannya, mereka lagi cari sense of independence, sense of individuality. Kalau saya tuh unik, saya tuh beda sama orang lain. Dan mereka juga baru develop skill-skill yang baru, mereka baru bisa merasakan apa yang namanya emosi, which they don't know what that is, dan mereka nggak bisa namain emosinya itu stressful buat mereka. Jadi contohnya misalnya, saya baru bisa belajar yang namanya ngangkat HP gitu ya. Terus udah gitu, atau begitu, berarti saya bisa coba pengen nuangin sereal sendiri ke dalam mangkok. Udah gitu waktu mereka coba, terus tiba-tiba serealnya ngeberolok gitu, tiba-tiba banyak banget yang keluar dan mereka frustrasi sendiri gitu. Mereka nggak tahu itu emosi apa yang mereka rasain, karena mereka rasa mereka harusnya bisa, tapi kok ternyata mereka nggak bisa. Mereka sedih lah, mereka kecewa lah, mereka nggak bisa namain emosi itu. Nah disitulah tugas kita untuk datang ke mereka dan kita coba kasih tahu, oh yang barusan terjadi itu kamu namanya kecewa. Kecewa itu rasanya seperti ini. Frustrasi itu rasanya seperti ini. Namanya itu kecewa. Kita mesti bantu mereka untuk label their feelings di umur-umur segitu dan be there for them untuk membantu mereka sort out their chaos gitu. Karena yang di dalam mereka tuh campur aduk banget rasanya gitu waktu mereka umur segitu. Dan yang paling penting kita harus bisa set boundary sama limit. Dan over choices itu karena gini,
mereka tuh kan lagi mencari individuality-nya mereka. Kita kasih mereka pilihan yang jangan terlalu banyak gitu. Jadi supaya mereka juga terasah cara mereka memutuskan, cara mereka ambil keputusan, tapi nggak bikin kita terlalu ribet. Contohnya misalnya, suruh pilih aja mau pakai bajunya warna merah atau warna biru. Jangan suruh pilih, ini di lemari ada 20 baju, kamu pilih kamu mau yang mana. Ya itu bikin pusing sendiri gitu, bikin hidup susah sendiri. Kalau bisa udah disediain, ini mau merah, mau biru gitu. Supaya mereka decision making-nya dapat, terus ya kebutuhan mereka juga terpenuhi. Ya, jadi harus bisa persiapan. Nah, terus ada juga yang bilang, pokoknya setiap mereka melakukan sesuatu yang kita nggak suka atau itu bad behavior, mereka tuh harus dapat konsekuensi, Miss. Mereka tuh harus dihukum, udah gitu, atau enggak mereka harus diambil semua privilege-nya gitu ya. Tapi nggak selamanya kayak gitu. Karena bukan berarti bad behavior nggak boleh dikasih konsekuensi. Bad behavior harus dikasih konsekuensi ketika mereka memang misbehaving gitu. Tapi kita nggak bisa bilang mereka itu misbehaving kalau kita nggak set the ground rule sama-sama sebelumnya. Jadi misalnya waktu mereka nggak sengaja atau sengaja mecahin piring, pertama kali itu kita nggak bisa bilang mereka misbehaving. They're just being children yang nggak tahu kalau mecahin piring itu salah gitu. Dan waktu pertama kali itu terjadi, kita nggak bisa langsung kasih mereka konsekuensi, kita nggak bisa langsung take away their privileges, karena itu it's unfair for them. Karena mereka nggak tahu itu salah. Tapi waktu udah pertama kali kejadian, terus kita ngajarin, oh kalau piring pecah itu nggak bagus, karena gini. Lain kali, kalau sampai kamu mecahin piring lagi, konsekuensinya adalah ini. Nah di situ baru fair and square. Jadi jangan kita kasih konsekuensi, tapi kita nggak set the ground rules-nya dulu buat mereka gitu. Kalau kita cuman main hukum-hukum aja, mereka tuh nggak belajar apa-apa jadinya. Mereka cuman belajar, oh ya mami saya tukang kontrol, oh ya papi saya cuman otoriter doang gitu. Dan akhirnya mereka bakal jadi anak yang takut mau ngapa-ngapain, atau even the worst case-nya biasanya mereka bakal jadi anak yang rebellious. Jadi kalau mami ngomong A sengaja mau ngerjainnya yang Z. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena gue dari kecil ngerasanya gue nggak didengar, gue nggak dilihat gitu. Apa yang gue pengen nggak pernah kejadian gitu ya. Jangan sampai itu yang terjadi di benak mereka gitu. Jadi kalau bisa talk with them, udah gitu tanya feelingnya dan kasih tahu kenapa itu tuh nggak oke, kenapa itu bisa kehitung sebagai bad behavior gitu. Supaya next time-nya mereka nggak melakukan hal yang sama. Ya, jadi if there are no predetermined ground rules, your children aren't really misbehaving. They're just being children, kayak yang tadi saya bilang. Harus ada ground rules-nya dulu. Dan kita nggak dari semua hukuman yang cuman otoriter atau cuman controlling, kita nggak akan dapat anak yang well behaved. Kita cuman akan dapat anak yang sangat jago, sumput-sumputan, menyembunyikan bad behavior-nya mereka gitu. Karena what we instill in them is fear. Kita nggak mau nanemin sebenarnya fear di anak kita gitu. Kita pengennya mereka respect kita, bukan karena mereka takut kita, tapi karena mereka respect kita gitu. Dan caranya salah satu ya dikomunikasikan dengan baik. Ya, saya masih ada 2 slide lagi, Miss Helen. Bagaimana ini? Saya, oke. Sugar makes kids hyper. Gak ada scientific evidence tentang itu. Jadi jangan nyalahin gula kalau anaknya hyper. Bukan karena gula kok. Ya kadang memang anaknya aktif aja. Kadang ada yang memang it's not all about the sugar. Tapi tomat juga bisa jadi biang keroknya. Karena yang di sini yang penting itu any food that affects our blood sugar level, our kids' blood sugar level. Dan makanan-makanan itu nggak cuman gula yang mempengaruhi blood sugar level gitu. Salah satunya tomat juga bisa. Tapi biasanya bisa diminimalisir dengan adanya fiber, jadi serat. Jadi kalau kita kasih sesuatu yang bergula dan berserat, itu biasanya nggak bikin anaknya terlalu hyper.
nggak bikin blood sugar levelnya terlalu naik. Tapi kalau low on fiber itu bakal jadinya memang energy burst gitu. Jadi memang dia bisa jadi hyper gitu kalau blood sugar levelnya naik. Nah, tapi triknya memang jarang banget ada makanan-makanan bergula yang high in fiber. Itu jarang banget ditemuin. Makanya kenapa orang-orang tuh asosiasinya jangan kasih yang manis-manis, jangan kasih yang manis-manis, jangan kasih yang gula-gula, jangan kasih es krim coklat supaya anaknya nggak hyper. Tapi yang mesti diingat ya carinya yang high on fiber gitu kalau mau anaknya nggak terlalu hyper, karena sama aja kalau low on fiber mereka biasanya tetap hyper karena tetap dapat gulanya. Ya, terus ada yang bilang juga kalau nonton deket-deket teing sama TV-nya nanti matanya rusak gitu. Ya, at some point it happens, tapi bukan karena radiasinya. Jadi orang kan suka bilang jangan deket-deket itu TV itu radiasi, bukan karena radiasinya, itu karena kita terlalu lama fixing our eyes on one spot. Itu yang bikin mata kita bisa rusak. Jadi mau itu buku kek, mau itu TV kek, mau itu komputer, laptop, mau itu HP, kalau kita terlalu lama ngelihatnya cuma diem aja itu fixing our eyes, itu yang bisa bikin mata kita rusak gitu ya. Yang sering jadi namanya eye strain. Nah, terus ada juga yang bilang anak tuh harus dipuji biar mereka tambah pinter. Tergantung mujinya muji apa dulu, jangan salah muji aja. Yang harus dipuji itu effortnya, bukan resultnya. Jadi prosesnya jangan outcome-nya, karena waktu kita puji prosesnya, mereka tuh bakal punya mindset yang growth mindset. Tapi kalau kita cuman muji outcome-nya, mereka tuh bakal punya fixed mindset gitu. Contohnya misalnya mereka kalau ulangan matematika dapat 100 terus, kita terus pujinya, wah hebat ya matematikanya dapat 100, wah hebat matematikanya dapat 100. Ya mereka bakal lebih enjoy pelajaran matematika di mana mereka higher chance to get 100 daripada pelajaran bahasa Inggris yang misalnya mereka effortnya mesti lebih banyak untuk dapat 100 gitu. Itu bukan yang kita pengen. Kita pengennya mereka tuh bisa menghargai yang namanya proses, mereka bisa punya yang namanya kegigihan, keuletan gitu. Makanya kalau bisa yang di praise itu prosesnya, jangan outcome-nya. Dan by all means please praise them kalau mereka lagi butuh support gitu. Itu memang saat yang tepat waktu kita praise them gitu. Tapi jangan lebay, jangan bilang, oh kamu anak mami yang paling cantik sedunia, kamu anak mami yang paling pinter sedunia, karena nanti kalau misalnya itunya terus yang di praise, one point kalau misalnya mereka nggak ngerasa mereka paling cantik di dunia atau mereka nggak ngerasa mereka paling pinter di dunia, it will shatter their world, kayak oh ternyata mami gue bohong ya gitu. Jadi jangan terlalu lebay juga, praise-nya yang terarah gitu. Terus ada yang bilang juga, wah anak-anak tuh kalau bisa jangan terlalu dikasih tahu tentang loss. Misalnya binatang peliharaannya, misalnya anjingnya mati, terus udah gitu dibilanginnya, anjing kita tuh kabur, pergi, nggak tahu kemana, jauh, nggak tahu kapan baliknya lagi. Itu tuh buat mereka malah jadi it keeps their hopes up. Padahal harusnya mereka tuh di saat dimana mereka bisa membangun resilience, mereka bisa membangun kemampuan untuk bisa go through grieving process, dimana kita harusnya ada buat mereka, tapi sama kita malah dikibulin. Itu karena sooner or later pasti mereka bakal tahu, oh ternyata anjingnya mati gitu. Nanti pas udah gedenya bakal tahu, oh ternyata anjingnya mati. Dan perasaan dibohongin itu nggak enak loh. Nggak usah anak kecil, orang gede juga nggak suka kalau dibohongin. Apalagi anak kecil yang ternyata setelah 20 tahun saya baru tahu kalau saya dibohongin selama 20 tahun gitu. Oleh orang tuanya lagi. Itu pasti kerasa buat mereka. Jadi kalau bisa ya just keep it simple, being straightforward, tapi in a sensitive and loving way juga gitu. Jangan kasih mereka false hope. Ini yang slide terakhir tentang ininya, Miss. Masih ada waktu nggak? Terus, bribing your child is always a bad idea.
Jadi the idea of bribing is bad because bribing needs money. Kita perlu uang kalau kita mau bribe someone. Dan kalau kita udah mainnya sogok-sogokan, efektivitasnya tuh akan menurun drastis. Jadi kalau bisa sama anak tuh jangan mainnya sogok-sogokan. Jadi bolehlah kita nyogok tapi jangan dari 100 occasion 100 kalinya kita nyogok. Ya dari 100 dua kali nyogok masih nggak apa-apa lah. Itu masih oke gitu. Contohnya di keadaan-keadaan yang non negotiable kayak misalnya perkawinan keluarga gitu ya. Terus dia mesti duduk di depan. Oke, kalau kamu bisa duduk nih nggak jalan-jalan selama 1 jam sampai ini beres, boleh deh nanti pulang dibeliin ini. In a non-negotiable case like that, bolehlah kadang-kadang di-bribe, cuman jangan terlalu sering, karena itu pasti sangat menurun dan kita bakal ngasih mereka wrong message. Jadi you don't have to behave well unless there's something in it for you. Jadi mereka bakal behave kalau emang yang menguntungkan buat mereka aja gitu. Terus ada juga yang bilang kalau anak-anak ASI itu lebih pintar daripada anak-anak formula. Well, ini nggak bisa dibuktikan secara saintifik. Apalagi yang terjadi itu kadang seringnya buat anak-anak yang malah mereka kelaparan karena maminya maksain mau ngasihnya ASI. Karena anaknya kelaparan, biasanya itu yang IQ-nya malah jadi merosot gitu pas gedenya. Jadi kalau bisa, kalau memang ASI-nya nggak bisa keluar atau kurang gitu, it's okay to give them formula juga, it's okay. Tapi kalau selama bisa dikasih ASI ya pasti lebih bagus dikasih ASI gitu. Tapi bukan berarti anak-anak yang dikasihnya ASI itu lebih pinter dan lebih jago daripada anak-anak yang dapatnya susu formula gitu. Ya, terus ada yang bilang juga anak-anak tuh harus dilindungi 24 jam karena dunia ini berbahaya. Kalau kita melakukan itu terus, kayaknya kita kayaknya biasanya sih in most cases anak-anak bakal outlive their parents gitu, dan waktu nanti kitanya udah nggak ada, siapa lagi yang mau melindungi mereka gitu. Jadi sometimes mindset yang kayak gini itu biasanya it does more harm than good. Kayak misalnya orang tua yang overprotective, jangan jalan-jalan di depan komplek, nanti diculik orang loh, nanti dibawa orang loh. Padahal sebenarnya kasus penculikan tuh mungkin cuma 1 dalam 1000 gitu, atau 1 dalam 1.000.000 gitu, atau jarang banget. Tapi we instill the fear in them dan we're being overprotective, itu nggak ngajarin mereka sesuatu yang bagus gitu. Lebih baik mereka punya skill untuk nyebrang jalan daripada kita tiap kali harus nyebrangin mereka gitu. Jadi kalau bisa kita yang ngajarin mereka how to defend themselves, how to have this kind of life skills, how to have that kind of life skills gitu. Dan ajarinnya memang harus in an age appropriate time, jangan yang umur 2 terus di-expect gini ya caranya masak, harus bisa hati-hati pakai pisau, ya mungkin tangannya juga masih belum sebagus itu motoriknya. Jadi waktu tahapan perkembangannya udah cukup, ya kalau bisa diajarin sesuai yang mereka butuhkan gitu ya. Terus ada yang bilang all kids are picky, milih-milih terus anak-anak tuh kalau makan milih-milih. Sebenarnya nggak banyak dari mereka kayak gitu. Most of them are like that, apalagi dalam hal makanan mereka biasanya picky. Tapi it's normal karena biasanya untuk mereka sampai bisa suka sesuatu itu it needs 10 to 15 times introduction gitu. Jadi jangan lelah. Dan kalau bisa, kalau kalian nggak mau anak kalian picky, ya don't accommodate their pickiness. Jadi jangan apa-apa, nggak mau, cuman maunya makan cereal Honey Star. Ya udah tiap hari cuma dikasihnya Honey Star. Ya mau sampai kapan juga anaknya bakal jadi picky gitu. Itu sih kurang lebih. Terus ini yang terakhir, you'll end up parenting like your parents. This can be true, this can be a myth. Tergantung gimana cara pandang kita, tergantung kesadaran kita masing-masing gitu. Tentunya kalau misalnya kita punya masa kecil yang bisa dibilang sedih atau traumatic experience, kita nggak mau itu terjadi sama anak kita. Dan waktu kita udah sadar kita punya kayak gitu, kayaknya kita mesti betulin diri kita dulu sebelum kita parenting to our child gitu. Gitu sih. Jadi intinya, gimana caranya supaya kita nggak gampang percaya sama mitos? Yang pertama kita harus bisa nanya kenapanya. Kita harus cari tahu kenapa sih orang itu ngomongnya kayak gitu, apa dasarnya, kita mesti tahu dulu.
Kita mesti bisa berpikirnya secara rasional, secara kritis, secara logis gitu ya. Jangan cuma karena yang ngomong misalnya neneknya makanya didengerin. Oh, karena yang ngomong maminya makanya didengerin. Kalau bisa dicari tahu dulu. Bukan karena maksudnya bukan berarti jangan dengerin mereka, tapi apa yang kita dengar kita evaluasi lagi gitu sampai kita secara sadar, oke, ini yang mau gue ambil sebagai keyakinan gue dan mau gue terusin buat anak gue gitu. Dan waktu kita cari buktinya juga, kalau bisa jangan bias nyarinya. Jadi misalnya kalau karena kita mau jawabannya A, karena kita nggak setuju sama orang tua kita, jadi kita cuma carinya tentang A doang gitu. Padahal tuh ada jawaban yang B, C, D yang sebenarnya lebih valid gitu. Jadi harus bisa cari evidence-nya juga yang netral, yang nggak bias gitu. Dan yang terakhir ini sebetulnya yang paling penting, kita harus bisa jadi orang tua yang sadar. Sebenarnya keputusan apapun yang kita ambil, kalau kita mengambil keputusannya secara sadar, biasanya itu ends well. Kenapa? Karena semua orang tua pada dasarnya sayang banget sama anaknya, pada dasarnya everyone loves their children, dan bakal jarang banget bisa salah kalau kita ambil keputusannya secara sadar gitu. Jadi harus bisa membawa semua unconsciousness itu ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, supaya waktu kita ambil keputusan, kita bisa lebih yakin dan bisa lebih firm, okay, this is what I want for my child. Mau itu endingnya baik, mau itu endingnya buruk, it doesn't matter. Karena apapun yang kita putuskan secara sadar, berdasarkan cinta, itu kayaknya yang akan menjadi hal yang terbaik buat anak-anak kita gitu. Gitu aja sih, Miss Helen. Halo. Halo Mi, sorry tadi di mute sama operatornya nggak bisa nyala. Oke, thank you Miss Queenie untuk penjelasannya. Wah, nambah baru ya yang kemarin mitos-mitosnya hari ini dijelasin sama Miss Queenie lebih jelas. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan yang nanti akan dijawab sama Miss Queenie, Miss Helen mau ada satu informasi nih. Kemarin sempat ada yang ini nggak lihat postingannya IG-nya Starland tentang playdate-nya Starland nih. Miss Helen akan kasih tampilannya ya. Lihat dulu.
Starland Net Learning. We bring the fun home. Oke, itu adalah tampilan dari private playdate-nya Starland. Jadi per minggu kemarin kita udah buka nih untuk pendaftaran yang mau ikutan private playdate-nya Starland ini dari usia 1 tahun 6 bulan sampai anak usia 6 tahun bisa ikutan ini. Tapi nanti bakal dibagi-bagi nih sesuai usianya. Jadi biar nggak terlalu jauh dari umur 1 tahun, 1 tahun 6 bulan sampai 6 tahun ini nanti bakal kita sesuaiin jadwalnya. Jadi kapan sih sebenarnya si private playdate ini akan masuknya mulai kapan atau mulainya per kapan gitu. Sebenarnya udah dari minggu kemarin, tapi setiap hari Selasa dan hari Kamis, setiap Selasa dan Kamis nanti bakal disesuaikan, nanti bisa isi formnya dulu, pilih hari apa, nanti kita bakal sesuaikan kan dengan usia anak-anaknya. Itu 1 jam, ada aktivitasnya 3 activity, sama nanti ada happy morning dulu dari jam 10 sampai jam 11. Nah, buat anak-anak yang usianya 1 tahun 6 bulan sampai 4 tahun, itu wajib banget didampingi satu pendamping. Satu pendamping ya, Mam, nggak bisa banyak-banyak soalnya di dalam. Plus, yang usia 5 sampai 6 tahun ini tidak harus pakai pendamping. Jadi nanti anaknya tetap ada protokol kesehatannya ya, pakai masker, pakai face shield, terus juga nanti di suhunya ini dulu apa ya, dicek dulu gitu kan, disemprot juga, jadi biar nanti semuanya aman gitu. Jadi kalau misalnya anaknya sakit tuh ya bisa informasi dulu nih gitu sama miss-nya H-3 gitu supaya nanti kita bisa atur jadwalnya lagi gitu untuk reschedule. Nah, ini tuh harganya 150 per visitnya. Maksimal setiap harinya kita hanya menerima 4 anak aja sama pendampingnya. Jadi pendampingnya cuma 1 ya, Mam, nggak boleh lebih dari 2. Karena kalau lebih dari 2 nggak bisa masuk gitu. Dan ini aktivitasnya seru banget, yang pasti ini semuanya bermain tapi ada sesuatu yang mereka pelajarin selama bermain selama 1 jam ini. Nah, ini adalah bisa langsung informasi via DM di Instagramnya Starland atau enggak langsung bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsAppnya Starland untuk tanya-tanya kayak gimana prosedurnya, daftarnya seperti apa, nanti harus isi Google Form-nya. Gitu deh, itu informasi tentang private playdate-nya Starland. Dan ini kita sampai tanggal 17 Desember terakhir. Jadi bisa langsung nih mau cek tanggal berapa ya bisanya. Nah, satu lagi nih informasi yang Miss Helen juga mau bagikan buat mami-mami. Jadi kita lagi ada promo nih. Kemarin siapa nih, ini juga bisa jadi hadiah mungkin untuk tahun baru dan juga Natal. Kita ada, udah muncul belum ya? Kita tampilin dulu. Oke, sebentar. Oke, ini adalah promo bundling kita. Ada dari surprise box restoran, nanti dapatnya 1 box sensory basic. Terus juga ada sensory garden, nanti dapat 1 box sensory basic. Ini harganya 1 surprise box plus sensory basic ini harganya dihitung 150. Jadi nanti bisa langsung cek Tokopedia dan Shopee-nya Starland untuk bisa beli ini. Nanti bisa tuh bareng-bareng sama temen mami ya, ini mau nggak kita beli berdua gitu. Langsung karena harganya juga terbatas, jadi langsung cek ya Mam ya, kita mau habisin gudangnya nih untuk cepet bisa didapetin sama mami. Sama satu lagi nih, itu 150 yang paling atas, yang paling bawah itu ada MI Kit Alphabet Shell, terus dapat 1 box sensory basic. Terus satu lagi adalah MI Kit Mat on Mat, ini juga sama free sensory basic, ini harganya ya 135.000 dan ini juga terbatas. Jadi kalau mau langsung beli langsung cek Tokopedia-nya Shopee gitu. Oke deh, kita masuk sesi jawab pertanyaan ya Miss Queenie ya. Oke, kita nggak tambah waktunya. Nah, Miss Helen tadi udah beberapa yang sudah mengajukan pertanyaan. Bagaimana nih Miss Queenie cara merubah pola pikir keyakinan orang zaman dulu mengenai mitos parenting anak? Mungkin kayak omanya, opanya tuh kayak masih terpakunya sama mitos. Nah, untuk mengubah atau menjelaskan kepada mereka ada caranya nggak, Miss? Nah, tadi tentang
eh, pola pikir keyakinan orang zaman dulu mengenai mitos parenting. Ini buat orang tuanya atau buat diri sendirinya ya? Kalau misalnya buat orang tuanya sih, karena biasa sering terjadi juga ya beda beda cara antara neneknya sama maminya gitu. Nah, kita nggak akan bisa sih ngerubah orang lain. Yang kita bisa lakuin yang ngerubah diri kita sendiri. Dan in this case, what I can suggest ya mungkin start from yourself. Dan kalau misalkan itu, kalau misalnya ini, kalau saya nggak salah ngerti, kalau misalnya ini tentang itu, maksudnya tentang perbedaan pola pikir atau value-value antara orang tua dan anak, atau nenek dan mami. Nah, kalau bisa dikomunikasikan secara baik, tapi ingat ini anak kalian gitu. Dan harus bisa firm set the boundaries kalau okay, this is what I want for my children, this is what I will do. Gitu. Karena sebetulnya mereka bilangnya biasanya kayak, iya mami raise up you kayak gini juga kamu jadinya bagus kan tuh gitu. Tapi ini you have your time, sekarang gantian dong bagian saya gitu, karena ini anak saya. Kalau bisa di set boundariesnya kayak gitu. Jangan sampai ke boundariesnya dilewatin terus sama neneknya, itu biasanya nggak sehat. Gitu. Oke, yang pasti tadi komunikasi berarti ya sama orang tua kita. Harus bisa set boundaries aja dan ya start changing yourself aja kalau misalnya intinya mau berubah. Karena susah expect others to change. Oke, kita lanjut lagi nih. Dari Mami Agnes di Bandung, kalau anak sudah disuruh makan sama dokter anak dari usia 5 bulan karena sudah bisa duduk sendiri, berarti minum air sebelum 6 bulan. Apa tidak masalah? Ya, kan tadi saya bilang kan air putih kalau bisa tuh mulai 6 bulan. Nah, itu rata-rata yang diambil biasanya amannya segitu. Tapi ada patokan lain, yaitu emang dikenalkan itu waktu mulai diajarin makan. Jadi kalau emang ini udah suggestion dari dokter anak, ya ini trustworthy gitu. Mereka emang punya otoritas untuk kasih suggestion yang kayak gitu, diikutin juga nggak masalah. Gitu. Ini kan rata-rata di semua anak ya, dan yang seperti kita tahu nggak semua anak perkembangannya sama, nggak semua anak tingkat kematangannya sama. Makanya kalau misalnya emang ini udah disuggest dari dokternya, it's okay. Oke, kalau dari dokter it's okay ya. Lanjut lagi, ini bagaimana cara membuat anak mandiri dan tidak manja? Misalnya gimana kalau kita cari pertanyaannya sesuai ya. Terus ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang lain boleh, nanti langsung join ke grup aja di Telegram. Nanti pasti kita bantu jawab kok gitu. Jadi biasanya ada Miss Ika gitu, kita bisa bantu jawab, dan kita juga kasih biasanya 30 minutes consultation buat orang tua yang udah ada di grup gitu ya. Nanti kita kasih jadwalnya, bisa masukin namanya untuk daftar ke adminnya gitu. Oke, ini masih bisa dijawab kan Miss ya? Yang di luar dari tema ini aja yang dijawab ya Miss ya? Iya, jadi coba. Yang ini kayaknya yang lainnya bisa sih saya jawabnya nanti di grup ya. Untuk yang ingatannya masih pendek karena sering lupa, biasanya memang tahapan perkembangannya seperti itu. Kalau untuk usia 3 tahun 8 bulan atau ada faktor-faktor yang lain, saya mesti tahu juga ini case-nya seperti apa gitu. Apakah dalam setiap case kayak gitu lupaan atau cuman in some cases gitu. Jadi biasanya kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gini, kayaknya I need more time to answer. Sama yang ini, yang bayi 8 bulan yang melempar gimana supaya oke. Boleh deh nanti Mami Tanjoksian, Mami Friska, Mami Agnes udah ya. Mami Oppo nggak ada namanya. Boleh join di itu aja di grup Telegram. Nanti saya akan coba jelasin lebih detail lagi supaya bisa lebih lengkap penjelasannya. Jadi Mam, ini ada beberapa juga yang sebenarnya komunitasnya Starland buat mami-mami
yang kita bakal bahas tentang parenting anak. Nanti bakal ada free consult juga nih sama beberapa foundernya Starland mengenai parenting ini. Nah, tadi beberapa pertanyaan yang di luar dari ini kita bakal jawabnya nanti di grup Telegramnya Paradise. Nanti bakal ada linknya yang bakal juga di-share di sini ya. Nanti bisa gabung aja. Terus juga nanti juga kayaknya yang tadi presentasi ini juga bisa di-share di sana kali ya, Miss ya? Bisa. Iya, jadi kita bakal share-nya, kita nggak bagiin langsung ke Mami gitu, tapi kita bakal share-nya di grup Paradise itu. Jadi bisa gabung dulu aja karena nggak rugi sih sebenarnya masuk si Telegram Paradise-nya kita ya. Gitu. Oke, ini udah ada link-nya, udah bisa langsung share, nanti bisa langsung masuk aja. Atau enggak yang nggak punya Telegram langsung download aja. Gitu. Oke deh, ini beberapa pertanyaannya sudah dijawab semua gitu. Jadi kali ini Miss Helen juga thank you banget loh buat Miss Queenie. Udah hari ini lumayan panjang, tapi kita dapatnya banyak Miss Queenie. Kita tadi anteng banget dengerin Miss Queenie menjelasin beberapa mitos-mitos yang iya ya bener juga ya. Kita sering banget mengiyakan itu gitu, apa yang dari masyarakat kita, dari budaya yang kita dapat atau enggak dari omongan orang tua kita tuh kita ya udah dilakuin aja lah gitu. Padahal sebenarnya sebelumnya kita harus riset dulu gitu, tanya dulu gitu. Oke, terima kasih buat masukannya sama ilmu barunya tentang pola asuh. Jadi sekarang kita mau nggak sih mami-mami pola asuhnya terpengaruh sama mitos-mitos parenting gitu. Oke, misalnya juga minta waktunya nih selama 1 menit untuk isi pollingnya. Boleh langsung diisi ya Mam ya, untuk kita juga bisa tahu apakah Miss Queenie bakal jadi narasumber lagi pastinya ya. Kita tunggu. Jadi Mami yang selalu langsung nilai aja nih ya pollingnya, misalnya tunggu. Jadi nanti kita bakal bahas. Jadi kira-kira Miss Queenie bakal isi lagi nggak ya parenting webinarnya Starland, dan kita tunggu apa selanjutnya Miss Queenie bakal bahas tentang apa lagi. Kalau ternyata hasilnya bagus, kita bakal undang Miss Queenie lagi untuk jadi narasumber di webinarnya Starland. Oke. Mungkin satu sih Miss terakhir. Apa nih? Boleh Miss. Buat orang tua kalau bisa yang masalah mitos kayak ginian dikepoin juga, jangan cuma kepoin gosip-gosip yang Instagram atau kepoin orang gitu. Kalau bisa ya yang statement-statement atau yang semuanya depannya ada katanya dicari tahu dulu, dikepoin dulu gitu. Betul sekali. Oke. Sudah diisi belum ya? Kita tetap tunggu. Oh iya nih, ini ada salah satu informasi lagi yang bisa juga mau share sedikit. Oke. Jadi, kita juga masih ada webinar juga dengan narasumbernya adalah Miss Ellen Grace. Ya, dia seorang ahli gizi dari Semarang gitu, dan dia akan membahas tentang kenali dan mengatasi masalah makan pada anak. Wah, ini banyak banget nih, biasanya anak-anak usia 1 sampai usia 6, bahkan masih yang gedean dikit juga masih suka susah makan kan ya. Jadi ini hari Kamis tanggal 2 Desember jam 1 sampai jam 2 kita akan bersama Miss Ellen Grace ini untuk bahas tentang masalah makan pada anak. Jadi untuk yang mau tahu lebih banyak tentang masalah anak, dan kita bakal tanya-tanya juga, jangan lupa nanti join atau daftar dulu, dan kita akan bahas ini di Kamis minggu depan. Gitu, oke. Karena waktunya juga sudah habis dan sudah kelebihan, terima kasih buat Miss Queenie. Kita mau foto bareng dulu ya, Miss Queenie ya. Mami-mami boleh dinyalain dong videonya, kita mau foto bareng dulu. Ya, kita mau foto bareng bersama Miss Queenie. Coba. Oke. Ya, ini ada 2 slide. Yang slide pertama, boleh nyalain videonya. Nah. Oke. Oke, kalau kayak gitu Miss Helen hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua kita mau foto juga. Silakan nyalain videonya. Oke, misalnya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, thank you, Mam. Nah, sekarang kita mau unmute
kita mau say thank you sama Miss Queenie dulu yuk. Thank you Miss Queenie buat waktunya hari ini. Semoga hari ini bermanfaat ya. Mami udah belajar banyak nih tentang mitos parenting kita. Yuk, bisa say thank you, Mam? Boleh? Dipersilakan. Thank you, Miss. Sama-sama. Thank you, Miss. Sama-sama, Mam. Ya, Thank jadi you, kita Miss. nanti tinggal tunggu next berikutnya Miss Queenie Desember bakal jadi narasumber apa nih kira-kira untuk bahas tentang parenting. Jadi, Mam, jangan lupa untuk minggu Kamis depan kita tetap ada webinar bersama Miss Ellen tentang mengatasi masalah makan. Jadi, tetap tungguin aja info selanjutnya gitu. Miss Helen mau pamit dulu. Terima kasih buat Miss Queenie, terima kasih juga buat mami-mami yang udah nyempetin waktunya untuk belajar tentang parenting. Semoga hari ini bermanfaat ya. Terima kasih, pamit mundur. Bye.